Mineral-mineral ini sebenarnya ketika dia berkurang atau mungkin dia kurang dalam tubuh manusia, maka sintesis atau metabolisme dalam tubuh kita yang berhubungan dengan satu organ tertentu itu pasti masalah sinogenik, pemicu kanker. Terus bagaimana caranya kita membersihkan logam berat dalam tubuh kita? Beberapa bahan itu seperti itu aja rutin. Itu sudah cukup untuk menjadi mesin cuci darahnya Anda, pencernaan, ya, dan jantung juga. Salah satu mineral yang hubungannya sangat erat sama kencing manis, diabetes. Logam berat, banyak banget. Logam beratnya lah, ya plastiknya lah, segala macam. Ya. Kita misalkan sikat gigi aja. Sikat gigi kita bahannya apa? Plastik. Kira-kira nempel nggak mikroplastik? Belum lagi yang sikat giginya sangat semangat. Gitu kan? Kan dia mikroplastiknya kan nempel di sini. Dan masalahnya plastik dan logam berat itu tidak bisa dicerna. Itu masalahnya. Ya. Terus Anda mikir lagi, kita mikir lagi. Terus bagaimana caranya ngikat logam berat? Nah itu kan pertanyaan paling gitu standarnya. Supaya logam berat ini nggak langsung nggak. Jadi logam berat tuh beginilah kurang lebih ilustrasinya. Allah menciptakan dalam tubuh kita reseptor. Ini bahan bakunya. Jadi reseptor bahan baku cek. Jadi itu gini, maka dia akan memproduksi hormon apa-apa gitulah. Gitulah kurang lebih. Nah, logam berat ini dia mimikri itu menyerupai reseptor. Atau dia menguasai reseptor ini sehingga ketika bahan bakunya ini masuk ke sini, yang diproduksi harusnya hormon apa, tapi bukan hormon itu diperiksa, malah yang diproduksi tapi malah justru berantakan, gitu loh kurang lebih mimikri itu. Ya. Nah, pertanyaannya, terus bagaimana caranya kita membersihkan logam berat dalam tubuh kita, kan gitu? Banyak. Salah satu yang beberapa bahan itu seperti jamur. Jamur itu bagus untuk mengikat logam berat. Berarti sudah benar saya makan keripik jamur. Kan gitu kan. Keripik. Gemes aku. Gini loh, biar paham ya. Ini kentang ukuran segini, setengah tangan saya ini. Terus Anda kukus, Anda rebus, Anda tumbuk-tumbuk, jadilah mashed potato apalah namanya gitu kan. Ya kasihlah bawang garam itu. Itu kalorinya cuman sekitar 90. Kentang kukus atau rebus. Lalu bermanuverlah kita biar keren. Kentangnya kita bikin french fries. Kentang goreng. Naiklah dia menjadi sekitar 220-an. Terus, kayaknya bagus nih kalau kita bikin keripik kentang. Nah gitu kan. Keripik kentang itu bisa sampai 300-an. Sudah tahu kenapa banyak orang gemuk? Yang dimakan berlimpah kalori dan miskin nutrisi, miskin mineral, miskin enzim, banyak pula. Gitu. Jadi saya membayangkan gitu kan, suatu hari kelak ya, kayak orang di Jepang itu loh. Ya, orang Jepang itu kan kalau dilihat kan maaf ya, jarang kita dapatkan orang yang badannya besar, karena memang porsi makan mereka dikit-dikit loh, kecil. Nanti coba di rumah piringnya diganti semua menjadi piring nggak rela banget kayaknya ya, langsung protes.
Nanti piringnya diganti, kalau mau ganti pakai tatakan gelas. Gitu. Dok, kami kan nggak kuat kalau nggak makan nasi, kan gitu. Sebenarnya sih bukan nggak kuat, kalau benar caranya Anda tambahin aja protein. Protein ini dimakan agak banyak, laparnya kurang loh. Itu yang pertama. Terus makanlah makanan yang real. Nah itu ya. Baik, jadi itu beberapa tiga penyebab tadi. Yang selanjutnya apa? Selain misalkan jamur, itu tuh tamarin asam. Ya asam, ya kalau kita kan asam Jawa ya. Kalau yang dijual itu kan bukan asam, itu juga bagus untuk ngikat logam-logam berat. Ya. Kalau tadi solusinya, yang pertama tadi itu makanan-makanan yang tinggi refinasinya, solusinya apa? Ya jangan dimakan. Jangan makan makanan-makanan yang tinggi refinasi. Contoh makanan tinggi yang refinasi apa? Sudah berkuah-kuah lah kita jelaskan ya. Gula, tepung gitu-gitu kan refinasi itu. Kemudian yang kedua ya tadi itu kalau pestisida segala macam ya kalau memungkinkan anggarannya belilah yang organik kalau memungkinkan. Kalau tidak Anda cari cara. Ya, Anda cari cara supaya ini tidak terlalu berlimpah pestisida dan sida-sida yang lain. Nah yang ketiga tadi berkaitan dengan logam berat ya. Tadi kan ada berapa tadi? Jamur, tamarin, sama air kelapa. Air kelapa. Jangan tanya pula air kelapanya hijau kah apakah, sudahlah. Air kelapa. Muda apa tua? Tanya lagi. Nanti jangan ada pertanyaan itu lagi lah. Air kelapa. Terus apalagi secara mekanik nih. Bekam tuh sangat bagus dalam membuang logam berat. Bekam. Maka rutinkanlah berbekam sebulan sekali. Rutinin. Sudah pernah saya sampaikan di sini seingat saya, ya masjid itu sekeinginan saya lah gitu kan, juga harus menjadi pusat pelayanan kesehatan syariah gitu loh. Salah satunya bekam, ya nggak usah buka praktek tiap hari lah, sebulan sekali aja buka, gitu loh. Sehingga jamaah mau bekam, sini ada tempatnya, jangan bayar lagi. Masjid Darussalam kan duitnya sudah banyak. udah banyak, jadi udahlah. Kalau bisa tuh gratisan semua di sini gitu loh. Kalau yang butuh beras datang ke masjid ambil beras gitu. Iya, ya. Itu bekam. Jadi bekam tuh bagusnya dilakukan berapa kali sebulan sekali lah cukup. Ya. Bekam di mana? Semua titik-titik sunnah. Ya, titik-titik sunnah yang Nabi ajarkan itu ada beberapa tempat. Ya, dari leher, pundak, punuk, sama belakang, sama bawah. Ada 5 atau 7 lah kurang lebih. Ya, itu aja rutin. Itu sudah cukup untuk menjadi mesin cuci darahnya Anda. Sudah cukup. Jadi bekam itu sebenarnya seperti mesin cuci darah ala-alanya kita. Ya, kata teman saya yang meneliti tentang bekam. Kata dia seperti mesin cuci, mesin HD, hemodialisa. Kerjanya ya, kerja bekam itu dia sangat baik untuk itu, mengembalikan keseimbangan itu. Jadi kalau di list atau kita lihat Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, beberapa jenis logam-logam berat ini tuh yang berdasarkan yang saya dapatkan datanya itu paling tinggi itu salah satunya itu salah 5 ya, adalah aluminium. Kira-kira aluminium dari mana? Wajan kita.
Jadi kita ini sekarang banyak yang sudah menjadi apa ya, metal man, metal woman gitu loh, logam. Iron Man gitu ya. Kebanyakan logam berat. Ya. Salah satu tanda orang yang logam beratnya berlimpah itu apa? Brain fog. Otaknya berkabut. Bahasa kita gitu. Susah mikir, susah diajak mikir, susah diajak merenung, susah diajak tadabur, maunya tidur aja, maunya yang enak-enak aja. Itu logam berat. Kebanyakan logam berat. Masak gitu, syok. Itu belum cerita apa tuh? Kalau Anda bahan, kalau goreng tuh pakai bahan apa tuh? Teflon juga masuk loh. Jadi kalau Anda ikut kajian saya sering-sering, lama-lama pusing sendiri, iya kan? Kok nggak ada yang sehat ya? Kok kayak nggak ada yang sehat? Gitu. Teflon, makanya kalau pakai teflon jangan pakai apa, cutil apa istilahnya itu, seroknya itu yang logam juga, kopek dia, kemakan lah itu benda ke kita. Dan teflon itu Anda baca datanya sudah confirm kok, setahu saya karsinogenik, pemicu kanker gitu ya. Jadi kita nih kesehatan kita memang berantakan sejadi-jadinya gitu. Kemarin dapat teman saya cerita, ada seorang wanita lah ya, konsul ke dia juga, umur 22 tahun, tumor di payudaranya kanan dan kiri. Coba kayak gitu tuh juga ada hubungan dengan logam berat sebenarnya ya. Belum lagi cerita logam berat atau mungkin mineral yang justru dibutuhkan oleh hati kita. Itu belum cerita itu. Kita belum cari psikologisnya sekarang. Itu lebih seru sebenarnya. Ya. Mineral yang berasal dari kebahagiaan, nah itu bahasa saya gitu. Mineral bahagia, mineral senang, mineral insya Allah ya, banyak banget ya. Nah, baik. Zaman sekarang itu beberapa heavy metal atau logam berat. Tadi aluminium, kemudian ada juga lead. Lead itu banyak di mana? Bukan banyak, ada sebagian di kosmetik. Plumbum gitu ya. Kadmium, arsenik sama merkuri. Itu yang banyak atau data yang saya dapatkan ya. Nah, jadi mineral-mineral ini sebenarnya ketika dia berkurang atau mungkin dia kurang dalam tubuh manusia, maka sintesis atau metabolisme dalam tubuh kita yang berhubungan dengan satu organ tertentu itu pasti masalah. Contoh mungkin misalnya kita bicara tentang magnesium misalkan ya. Magnesium itu mungkin kita pikir apa ya mineral biasa, tapi magnesium itu justru malah salah satu mineral yang hubungannya sangat erat sama kencing manis, diabetes ya. Terus kita tanya kan, di mana kita dapatkan magnesium? Banyak ya, banyak. Contohnya apa ya? Daging-dagingan, biji-bijian itu banyak magnesium itu ya. Biji seperti biji apa ya, biji apa tuh bukan yang buat martabak itu loh, wijen itu coba rutinkan dimakan ya. Kita kan wijennya buat aksesoris iya kan, bikin apa tuh, onde-onde. Wijennya diapain? Goreng ya kan. Ya Allah, mungkin mereka tuh kalau bisa ngomong dan nangis kali mineral-mineral itu tuh. Tak ada yang kalian bisa kerjakan selain goreng kan? Itu contoh ya. Maka minyak wijen itu, minyaknya ya misalkan ya, di luar wijennya ya memang dikenal sebagai salah satu mineral yang sangat baik dalam
meregulasi atau memperbaiki pankreas, wijen. Itu. Terus ya dimakan aja. Makanya kalau saya biasanya lagi makan apa gitu ya, terutama makanan-makanan Jepang gitu kan, dia biasa kasih wijennya kan. Nah itu wijennya saya ngambil kadang-kadang 2 sendok gitu loh. 2 sendok saya masukin ke situ, kalau itu terus makan jadi-jadinya tuh. Biasanya minyak-minyak kayak begini juga juga ada kaitannya dengan pencernaan ya, dan jantung juga itu, dan dia mengandung misalkan magnesium tadi itu loh. Nah magnesium itu juga dikaitkan dengan susah tidur. Ini belum cerita iron ya, besi juga sama. Besi itu dikaitkan, bukan kaitkan data yang ada yang saya baca itu juga menyebutkan bahwa besi itu berhubungan dengan depresi kalau kurang gitu. Berarti ya kita perlu makan besi tiap hari. Iya, mineralnya ya seperti itu. Contoh besi apa? Bayam ya, bayam akhirnya di fitnah lagi kan, asam urat kan, itu aja kerjaan kita. Jadi kalau saya tuh kadang-kadang bingung ya, orang ya makan yang sehat-sehat itu takutnya mikirnya seperti ilmuwan, tapi ketika dia makan bolu, dia makan gorengan, lupa semua ilmunya. Betul gak? Waduh dok, ini kalau makan, tadi pagi saya tulis telur itu, tadi pagi kiriman dari seorang ustadz sahabat saya, ada yang tanya, itu kalau sehari makan telur berapa? Mungkin pertanyaannya dari zaman dulu itu aja terus, tapi telur gak dimakan-makan sama dia. Berarti kalau telur, kalau kita pakai bahasa slow cook ya, kalau telur itu mau stabil proteinnya, albuminnya, maka Anda harus slow cook. Dimasaknya perlahan, bukan api panas, kasih minyak, zup gitu, rusak dia. Gitu. Makanya nanti bikin restorannya, resto slow cook. Semua dimasak dalam proses yang perlahan. Gitu. Ada seorang ilmuwan di Amerika itu dia katakan telur itu sebenarnya nggak ada batasan kata dia, tapi kita nggak kuat juga makan banyak-banyak kan. Karena itu salah satu superfood terbaik. Muncullah lagi satu pemahaman baru lagi. Telur itu yang bagus kuningnya, telur itu yang bagus putihnya, kan gitu kan. Jadi kalau saya ditanya makan telur yang bagus apa? Sama cangkangnya kalau bisa. Kalau bisa, ya kan? Nanti muncul lagi kan video saya dipotong-potong gitu. Jadi kalau banyak banget kan video saya dipotong-potong ya, jadi hujatan orang ini aliran apa lagi nih, makan telur sama cangkangnya. Saya punya buku saya itu beberapa rujukan-rujukan yang kaitannya dengan apa yang saya sampaikan saya baca. Salah satunya itu tentang kolagen. Sudah pernah saya jelaskan, salah satu sumber kolagen itu ada pada eggshell, cangkang telur loh. Itu dia sumber kalsium juga, kolagen juga. Bener, tulang ikan aja sumber kolagen. Jadi udah bener kalau Anda makan ikan apa tulang lunak gitu, bener. Itu. Apalagi nggak dipanaskan berlebihan. Jadi dia slow cook gitu kan, sudah pernah saya jelaskan juga. Salah satu yang sumber kolagen yang paling bagus itu adalah tulang. Supaya nggak rusak tulangnya itu, Anda harus masaknya slow cook. Jadi nanti pagi-pagi atau mungkin siang kalau suami pulang, abang, mas, papa, mohon maaf ini saya masak sekarang, mungkin sore baru bisa abang makan. Gambarannya begitu. Soalnya kalau apa tuh namanya, masak tulang itu paling bagus kolagennya baru keluar sempurna ya, itu 16 jam. Kenapa haho-haho?
Hah? Enggak lah, kan apinya kecil. Apalagi Anda masaknya pakai kayu bakar. Gitu. Nah kan dikasih yang bener, ngomel, ngeluh. Coba lihat tuh. Kata Allah tuh, innal insana khuliqa halu'a. Manusia tuh sukanya keluh kesah. Emang bener, tenang aja. Itu udah tabiatnya kita. Istiqomah aja di situ. Ya. Gak usah diperbaiki. Gitu. Nah, tapi itu mineral-mineral ini Bapak Ibu sekalian ya, dia sebenarnya dia butuh teman. Ya, butuh teman. Contoh mungkin tadi kalau Anda mau dapatkan kolagen, saya pernah jelaskan ya. Kolagen yang ada pada tulang, banyak sumber kolagen ya. Ada tulang sapi, tulang ayam juga boleh, tapi saya sering pakainya tulang yang gede-gede, entah kambing, entah sapi gitu ya. Onta boleh nggak? Boleh, mahal tapi biaya tiketnya maksud saya ke sana. Terus tadi eggshell, cangkang telur, ya, tapi kan dihancurin ya, bukan dimakan gitu aja. Kemudian kulit ikan. Ya, kulit ikan, kemudian sebenarnya kulit ayam juga itu, tapi ayam yang bahagia. Ayam yang bahagia tuh gimana? Ayam yang energik gitu loh. Gini loh maksudnya. Ini ya kan saya kan tinggal di kampung ya, jadi kalau di tempat saya itu kalau ayam saya datang gitu lari dia, itu energik gitu loh, itu maksudnya, paham? Ayam kampung. Kalau ayam-ayam yang tidak bahagia itu kita tepuk tangan, kita gini-gini menang aja dia, itu kurang bahagia. Mungkin tidak bahagia itu ayam ya, gitu.